Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta ilmu kalam dimanapun berada, pada kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian kitab Kifayatul Awam pada part kedua. Bismillahirrahmanirrahim. والدليل التفصيلي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والدليل التفصيلي مثاله, adapun dalil tafsil, misaluhu contohnya, yaitu idza qilah apabila dikatakan mad dalil ala wujudihi ta'ala, apa buktinya atas wujudnya Allah Ta'ala. Ayyuqalah, yaitu dikatakan hadhil makhluqat, bukti wujudnya Allah Ta'ala adalah adanya makhluk, langit dan bumi. Inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya langit, adanya bumi, dan semuanya selain Allah itu merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu lahu sa'il al-makhluqat dalatun ala wujudillahi min jihati imkaniha au min jihati wujudiha. Lalu orang yang bertanya itu mendapatkan jawaban bahwa semua makhluk Allah, semua yang diciptakan oleh Allah, artinya selain Allah, langit, bumi, dan seisinya yang ada di muka bumi selain Allah, itu menunjukkan atas wujudnya Allah. Karena tidak mungkin langit dan bumi dan seisinya ini wujud tanpa ada yang mewujudkan. Karenanya langit dan bumi ini tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit. Berarti langit itu adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min jihati imkaniha, dari arah mungkinnya makhluk, atau min jihati wujudiha, atau dari arah-arah wujudnya makhluk ba'da adamin, setelah ketidakberadaannya. Langit sebelumnya langit itu didahului oleh ketidakberadaan. Bumi itu dulunya belum ada. Sebelum ada bumi itu didahului ketidakberadaan bumi. Fayujibu, lalu orang yang bertanya tentang wujudnya Allah sudah terjawab. Wa amma idza lam yujibhu, apabila tidak bisa menjawab terhadap orang yang bertanya, bal qalah lahu, akan tetapi dikatakan kepada sa'il tersebut, hadihi makhluqat faqat, ini adalah makhluk saja. Ini bukti adanya Allah. Ini makhluk ini adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengetahui
min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da alamin. Orang yang menjawab pertanyaan itu hanya menjawab adanya makhluk itu adalah bukti adanya Allah saja. Hanya dijawab seperti itu. Walam ya'rif min jihati imkaniha. Akan tetapi dia tidak ngerti dari arah-arah mungkinnya makhluk. Au wujudiha. Atau tidak ngerti dari arah-arah wujudnya makhluk ba'da adamin setelah tidak adanya makhluk. Fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Nah, ini dikatakan dalil ijmali. Wahuwa kafin indal jumhur. Demikian itu menurut ulama jumhur sudah cukup. Kita itu cukup menurut ulama jumhur mengetahui tentang dalil ijmali, dalil secara global. Itu sudah dianggap cukup menurut ulama jumhur tanpa mengetahui dalil secara terperinci. Hanya cukup bahwa makhluk ini adalah bukti wujudnya Allah. Jadi itu saja. Cukup mengetahui itu saja. Menurut ulama jumhur itu sudah cukup. Wa amma taklid, adapun taklid, wa huwa ay ya'rifal aqaidal khamsinah. Kalau taklid itu adalah mengerti tentang aqaid, akidah-akidah yang 50. Walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan. Akan tetapi dia tidak ngerti akan dalil-dalil secara ijmal, secara global atau tafsilian, atau tidak ngerti tentang dalil tafsil secara terperinci. Dia hanya tahu tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan seterusnya. Hanya tahu tentang akidah yang 50. Tidak tahu secara detail. Tidak tahu tentang dalil ijmalinya, tidak tahu tentang dalil secara global ataupun secara terperinci. Fahtalafal ulama fihi. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Faqala ba'duhum, menurut sebagian ulama, la yakfit taklid. Taklid itu tidak cukup. Menurut sebagian ulama tauhidnya, menurut sebagian ulama kalam, itu tidak cukup hanya taklid saja, tidak cukup hanya mengetahui aqaid yang 50. Kan tetapi menurut ba'dhum harus tahu dalilnya, baik dalil ijmali atau dalil terperinci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.